Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Hello everyone, apa kabar? Saya harap kalian semua dalam keadaan baik ya. Jadi saat ini saya akan membahas tentang teknologi informasi laboratorium. Namun sebelumnya, kalian pernah dengar tidak pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang? Kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Stella Rieska Maanana. Saya seorang mahasiswi jurusan teknologi laboratorium medis di Poltekkes Kemenkes Maluku. Nah, seperti saya tadi katakan bahwa saya akan membahas topik yang sangat menarik dan penting, yaitu teknologi informasi laboratorium medis. Apakah teman-teman pernah membayangkan bagaimana laboratorium medis bekerja? Dan bagaimana data hasil pemeriksaan pasien diproses dan disimpan? Nah, kita tahu bahwa laboratorium itu bagian penting dalam berbagai bidang, seperti penelitian ilmiah, pengujian kualitas, pengembangan produk, dan masih banyak lagi. Efisiensi dan akurasi dan operasional laboratorium sangat vital untuk memastikan kelancaran proses kerja, hasil yang dapat diandalkan, dan keberlanjutan aktivitas laboratorium. Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi laboratorium telah menjadi fokus perhatian dalam upaya meningkatkan efisiensi dan akurasi di dalam lingkungan laboratorium. Dalam operasional sehari-hari, laboratorium menghadapi berbagai tantangan, termasuk pengelolaan data yang kompleks, pelacakan inventaris, pengelolaan sampel, dan pelaporan hasil. Tanpa sistem informasi yang terintegrasi, laboratorium seringkali menghadapi kendala seperti kesalahan manusia, penundaan, kurangnya transparansi dalam proses kerja. Nah, dalam beberapa kasus, kehilangan atau kebingungan data dapat mengakibatkan konsekuensi serius, termasuk hasil yang tidak akurat, pemborosan sumber daya, atau bahkan risiko keamanan. Pentingnya efisiensi dan akurasi dalam operasional laboratorium telah mendorong pengembangan sistem informasi yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan laboratorium. Sistem informasi laboratorium terintegrasi berfungsi sebagai platform pusat yang mengelola berbagai aspek operasional, termasuk pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan analisis data, pelacakan inventaris, manajemen sampel, serta pemantauan kinerja dan pelaporan. Dengan adanya sistem informasi laboratorium yang efisien, proses kerja dapat ditingkatkan secara signifikan dan akurasi hasil dapat ditingkatkan. Pengembangan sistem informasi laboratorium berfokus pada integrasi teknologi informasi, pemodelan proses bisnis, dan pemenuhan kebutuhan pengguna laboratorium. Melalui pendekatan yang terstruktur dan didasarkan pada analisis kebutuhan yang cermat, sistem informasi laboratorium dapat disesuaikan dengan tuntutan unik dari masing-masing laboratorium. Hal ini memungkinkan peningkatan efisiensi melalui otomatisasi tugas rutin, pengurangan kesalahan manusia, aksesibilitas data yang cepat, dan pembuatan laporan yang lebih efektif. Nah, saat ini saya akan membahas pengembangan sistem informasi laboratorium untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam operasional laboratorium. Saya juga akan menjelaskan metode pengembangan yang dapat digunakan, implementasi yang berhasil, hasil yang diperoleh, dan dampaknya terhadap kinerja laboratorium. Selain itu, saya akan membahas manfaat yang dihasilkan oleh sistem informasi laboratorium yang efisien dan memberikan pandangan tentang potensi penelitian masa depan dalam bidang ini. Dengan adanya pengembangan sistem informasi laboratorium yang efisien dan akurat, diharapkan bahwa laboratorium dapat mencapai tujuan mereka yang lebih baik, memberikan hasil yang lebih andal, dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kemajuan dan berbagai bidang ilmu pengetahuan dan industri. Pengembangan sistem informasi laboratorium menjadi penting karena adanya beberapa tantangan dan kelemahan dalam sistem yang ada saat ini yang dapat menghambat efisiensi dan akurasi operasional laboratorium. Menurut teman-teman, alasannya apa ya sehingga pengembangan sistem informasi diperlukan? Alasan yang pertama, kompleksitas pengelolaan data.
Laboratorium menghasilkan volume data yang besar dan kompleks, termasuk data hasil uji, data inventaris, data sampel, dan informasi pengguna. Tanpa sistem informasi yang terintegrasi, pengolahan data secara manual dapat menjadi sulit dan rentan terhadap kesalahan. Hal ini dapat menghambat efisiensi operasional dan mengurangi akurasi hasil. Yang kedua, tugas manual yang repetitif. Beberapa tugas di laboratorium seperti penginputan data, pelacakan inventaris, atau pembuatan laporan seringkali dilakukan secara manual. Nah, tugas-tugas ini tidak hanya memakan waktu, tetapi juga meningkatkan risiko kesalahan manusia. Dalam sistem yang ada saat ini, ketergantungan pada pekerjaan manual mengurangi efisiensi dan dapat menghasilkan ketidakakuratan data. Alasan yang ketiga yaitu tidak terintegrasi dan terfragmentasi. Sistem yang ada saat ini di laboratorium seringkali terdiri dari berbagai aplikasi dan perangkat lunak yang tidak saling terintegrasi. Misalnya, laboratorium mungkin menggunakan perangkat lunak untuk pengelolaan inventaris, perangkat lunak untuk analisis data, dan perangkat lunak lain untuk pelacakan sampel. Ketidakintegrasian ini menghambat aliran informasi yang lancar antara sistem-sistem tersebut, menghambat efisiensi operasional, dan meningkatkan risiko kesalahan. 4. Kesulitan dalam pelacakan dan pemantauan. Nah, tanpa sistem informasi laboratorium yang efisien, pelacakan dan pemantauan berbagai aspek operasional seperti inventaris, sampel, atau proses analisis dapat menjadi rumit. Laboratorium mungkin kesulitan dalam mengetahui status dan lokasi sampel, pemeliharaan inventaris yang tepat waktu, dan pemantauan kinerja dan produktivitas. Nah, hal ini dapat mengurangi efisiensi dan akurasi dalam operasional laboratorium. Nah, alasan yang kelima, keterbatasan pelaporan. Sistem yang ada saat ini mungkin tidak mendukung pembuatan laporan yang efektif dan cepat. Pelaporan yang manual memakan waktu dan dapat mengakibatkan keterlambatan dalam penyampaian informasi penting kepada pihak yang berkepentingan. Nah, selain itu, kurangnya integrasi data dan kemampuan analisis yang terbatas dapat mengurangi akurasi dan informasi yang dihasilkan dari laporan. Dengan adanya pengembangan sistem informasi laboratorium yang terintegrasi, tugas-tugas manual dapat diotomatisasi, pengolahan data dapat ditingkatkan, pelacakan dan pemantauan dapat dilakukan dengan lebih efisien, dan pelaporan dapat disederhanakan dan dipercepat. Hal ini akan meningkatkan efisiensi dan akurasi operasional laboratorium secara keseluruhan. Nah, tugas manual yang repetitif itu merupakan masalah umum dalam operasional laboratorium. Mengapa? Karena ketergantungan pada pekerjaan manual tidak hanya memakan waktu yang berharga, tetapi juga meningkatkan risiko kesalahan manusia yang dapat berdampak negatif pada efisiensi dan akurasi. Misalnya, penginputan data manual dapat rentan terhadap kesalahan kunci, kekeliruan, atau pengulangan data yang tidak perlu. Hal ini dapat menyebabkan ketidakakuratan data dan memerlukan waktu ekstra untuk melakukan koreksi. Begitu pula pelacakan inventaris secara manual seringkali membutuhkan pencatatan dan pembaruan yang memakan waktu, serta dapat menyebabkan kehilangan atau ketidaktelitian dalam mencatat pergerakan barang. Nah, akibatnya proses pencarian dan pengelolaan inventaris menjadi tidak efisien dan rentan terhadap kehilangan atau kebingungan inventaris. Nah, selain itu, pembuatan laporan manual juga dapat menghabiskan waktu yang signifikan dan meningkatkan risiko kesalahan. Proses manual ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, pemrosesan yang memakan waktu, dan pengaturan format laporan. Kesalahan dalam mencatat atau mengolah data dapat menghasilkan laporan yang tidak akurat dan mempengaruhi pengambilan keputusan yang berbasis pada laporan tersebut. Dalam sistem informasi laboratorium yang ada saat ini, ketergantungan pada pekerjaan manual menjadi hambatan dalam mencapai efisiensi dan akurasi yang optimal. Nah, oleh karena itu, pengembangan sistem informasi laboratorium yang memanfaatkan teknologi dan otomatisasi menjadi solusi yang paling penting. Dengan menggantikan tugas-tugas manual yang repetitif dengan proses otomatis seperti pengumpulan data secara elektronik, pelacakan inventaris dengan berkode, atau pembuatan laporan yang terotomatisasi,
Efisiensi dapat ditingkatkan dengan menghemat waktu dan mengurangi risiko kesalahan manusia. Nah, pendekatan yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi laboratorium akan mengatasi masalah ini dengan merancang modul-modul yang spesifik untuk mengotomatisasi tugas-tugas manual tersebut. Misalnya, penggunaan teknologi pengenalan karakter otomatis untuk menginput data, implementasi sistem pelacakan inventaris berbasis berkode, atau penggunaan algoritma yang tepat untuk pembuatan laporan otomatis. Nah, pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dengan mengurangi ketergantungan pada pekerjaan manual dan meningkatkan akurasi melalui penghilangan risiko kesalahan manusia dalam proses operasional di laboratorium. Ketidakintegrasian dan terfragmentasinya sistem yang ada saat ini di laboratorium merupakan masalah yang sering dihadapi. Hal ini mengakibatkan beberapa tantangan. Tantangan yang pertama yaitu ketidakterintegrasian sistem. Adanya aplikasi dan perangkat lunak yang tidak terintegrasi menghambat aliran informasi yang lancar antara sistem-sistem tersebut. Misalnya, data inventaris yang terpisah dari sistem analisis data atau sistem pelacakan sampel yang tidak terhubung dengan sistem manajemen inventaris. Nah, ketidakintegrasian ini mempersulit aksesibilitas dan berbagai data antar departemen atau unit dalam laboratorium yang pada gilirannya mempengaruhi efisiensi dan akurasi. Yang kedua, kesulitan pelacakan dan pemantauan. Tanpa sistem informasi laboratorium yang efisien, pelacakan dan pemantauan aspek operasional seperti inventaris, sampel, dan proses analisis dapat menjadi rumit. Laboratorium mungkin menghadapi kesulitan dalam mengetahui status dan lokasi sampel secara real time, melakukan pemeliharaan inventaris yang tepat waktu, dan atau memantau kinerja atau produktivitas. Hal ini menghambat efisiensi dan dapat menyebabkan kehilangan, kesalahan, atau ketidakakuratan data. 3. Keterbatasan pelaporan. Sistem yang tidak efektif dalam pembuatan laporan mempengaruhi pengambilan keputusan yang tepat waktu dan akurat. Nah, proses pelaporan manual yang memakan waktu menghambat penyampaian informasi yang penting kepada pihak yang berkepentingan seperti manajemen atau klien. Nah, selain itu, kurangnya integrasi data dari berbagai sistem dan keterbatasan kemampuan analisis dapat menghasilkan laporan yang tidak lengkap, tidak akurat, atau tidak memberikan wawasan yang mendalam. Dalam pengembangan sistem informasi laboratorium, perlu ditekankan integrasi antara berbagai sistem dan aplikasi yang digunakan dalam laboratorium. Nah, penggunaan platform atau arsitektur yang terintegrasi dapat memungkinkan aliran informasi yang lancar antara komponen-komponen sistem, meminimalkan kebutuhan akan duplikasi data, dan memastikan konsistensi dan keakuratan data. Nah, selain itu, implementasi fitur-fitur pelacakan dan pemantauan yang efektif dalam sistem dapat membantu laboratorium untuk mengelola inventaris dengan lebih efisien, melacak pergerakan sampel, dan memantau kinerja operasional secara real time. Nah, dalam pengembangan sistem informasi laboratorium untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi, beberapa metode yang dapat digunakan. Metode yang pertama yaitu analisis kebutuhan pengguna. Langkah awal dalam pengembangan sistem informasi laboratorium adalah melakukan analisis kebutuhan pengguna. Hal ini melibatkan pengumpulan informasi tentang proses operasional laboratorium, tantangan yang dihadapi, dan kebutuhan penggunaan dalam hal sistem informasi. Metode yang dapat digunakan termasuk wawancara dengan personal laboratorium, observasi langsung, atau penyebaran kuesioner. Nah, yang kedua, perancangan sistem. Setelah analisis kebutuhan selesai, langkah selanjutnya adalah merancang sistem informasi laboratorium. Proses perancangan melibatkan pembuatan desain konseptual, desain fungsional, dan desain antarmuka pengguna. Metode yang umum digunakan dalam perancangan sistem meliputi pemodelan aliran data, pemodelan proses bisnis, atau menggunakan alat perancangan visual seperti diagram UML. Nah, perancangan ini akan memastikan bahwa sistem informasi laboratorium memenuhi kebutuhan pengguna dan memiliki antarmuka pengguna yang intuitif. 3. Pengembangan. Setelah perancangan selesai, tahap pengembangan dimulai.
Metode pengembangan sistem informasi laboratorium dapat beragam, namun salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah pengembangan berbasis siklus hidup perangkat lunak. Pendekatan ini melibatkan tahap-tahap seperti analisis, desain, implementasi, dan pengujian. Dalam pengembangan sistem informasi laboratorium, tim pengembang akan menggunakan teknologi dan alat yang sesuai seperti bahasa pemrograman, basis data atau framework pengembangan perangkat lunak. Nah, yang keempat adalah implementasi. Setelah tahap pengembangan selesai, sistem informasi laboratorium akan diimplementasikan di lingkungan laboratorium. Proses implementasi meliputi instalasi perangkat keras dan perangkat lunak, migrasi data, dan konfigurasi sistem. Dalam tahap ini diperlukan pengujian sistem untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Nah, yang kelima, pelatihan dan penerapan. Setelah implementasi, langkah selanjutnya adalah memberikan pelatihan kepada personel laboratorium dalam penggunaan sistem informasi yang baru. Nah, pelatihan ini akan membantu mereka untuk memahami dan menggunakan sistem dengan efektif. Selain itu, proses penerapan sistem secara penuh dilakukan di laboratorium dengan menggantikan tugas-tugas manual dengan proses otomatis yang disediakan akan sistem informasi. Selama seluruh proses pengembangan perlu adanya komunikasi dan kolaborasi antara tim pengembang dan personal laboratorium. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa sistem informasi laboratorium yang dikembangkan memenuhi kebutuhan dan tujuan yang telah ditetapkan. Setelah sistem informasi laboratorium itu dikembangkan dan diimplementasikan, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai. Nah, evaluasi ini melibatkan analisis terhadap efisiensi dan akurasi yang tercapai setelah penggunaan sistem informasi laboratorium. Nah, sudah tahu kan teman-teman apa itu teknologi informasi laboratorium medis? Semoga video ini bermanfaat untuk menambah pemahaman tentang pemikiran pentingnya teknologi informasi dalam laboratorium medis. Jika ada pertanyaan, jangan ragu ya untuk bertanya di kolom komentar. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman-temanmu yang ingin mengetahui tentang dunia laboratorium medis. Sampai jumpa!